عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وحببنا إلى المسلمين وجعلنا لسان صدق في الآخرين وجعلنا من ورثة جنة النعيم. أما بعد، jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama tidak lupa senantiasa kita mengawali dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat, kebaikan, taufik, hidayah yang senantiasa diberikan kepada kita. Sampai dengan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk sama-sama dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kita akan lanjutkan kembali kajian kita, masih mengkaji kitab Saidul Khatir, Memburu Lintasan Pikiran, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibnul Jauzi. Kitab ini berisi nasihat yang beliau tulis hasil dari perenungan yang beliau lakukan terhadap segala sesuatu yang terjadi, baik yang berkaitan dengan diri beliau sendiri atau yang terjadi di sekitar beliau. Maka kadang-kadang di buku ini ada semacam dialog antara dia dengan dirinya. Jadi penulis akan berdialog dengan dirinya. Wahai diriku, wahai ini, wahai itu, dan lain sebagainya. Kita lanjut halaman berapa? 171. Judulnya masih tentang indahnya berjuang di jalan Allah. Silakan Pak Indra. Temanya masih indahnya berjuang di jalan Allah, halaman 171. Demi Allah, cicipilah oleh Anda manisnya ketaatan, meninggalkan hal-hal yang terlarang. Yang demikian itu ibarat sebuah pohon yang akan menghasilkan kenikmatan dunia dan kemuliaan akhirat. Ketika rasa haus memuncak dan memaksa Anda meminum apa yang Anda inginkan, maka gampangkanlah jemari Anda berharap pada zat yang memiliki mata air kenikmatan yang tiada pernah kering sesaat. Katakanlah, aku bersabar di saat-saat yang sangat kesal ini, agar aku bisa menuai nanti di saat panen tiba. Pikirkanlah oleh Anda orang-orang yang telah menghabiskan umurnya untuk bertakwa dan taat. Namun tatkala dihadapkan kepada fitnah dan cobaan besar terakhir, mereka tenggelam laksana perahu yang berlayar bukan di awal perjalanan, namun akhirnya harus kandas. Orang-orang awam menisbahkan dirinya pada namanya dan nama ayahnya, sedangkan orang-orang yang memiliki potensi dan kemampuan, maka gelar kehormatannya berada di depan namanya. Oke. Selanjutnya, Oke. Billahi alaika. Ini kata beliau ya. Billahi alaika, demi Allah jagalah sesuatu terhadapmu. Atau demi Allah perhatikan hal ini ya. Itu biasanya orang Arab mengatakan billahi alaika. Demi Allah perhatikan hal ini, atau demi Allah jagalah hal ini. Billahi alaika tadawwaq halawatal kaffi 'anil manhi fa innaha syajaratun tuthmiru 'izzan fid dunya wa syarafan fil akhirah. Rasakan ya, manisnya
menahan dari hal-hal yang dilarang. Kita itu seringkali atau mungkin ya fitrah kita mendapatkan kenikmatan sesuatu itu setelah kita menahan hal itu. Antum kenapa berbuka itu terasa nikmat daripada makan biasa? Karena sempat menahan, ya kan? Artinya sesuatu itu tertahan, kemudian ya setelah itu baru bisa tertunaikan, maka itu akan ada rasa nikmat yang lebih daripada yang lainnya. Nah, seperti itu ya. Ketika kita menahan dari sesuatu, yang sesuatu itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasakan nanti ketika sesuatu itu dibolehkan jadinya nikmat. Ya. Maka kenikmatan surga itu salah satu di antara sebabnya, kata para ulama ya. Karena kenapa dirasakan begitu nikmat? Karena sebelumnya ketika di dunia dia dilarang, dia tidak dibolehkan. Ya. Kemudian kadang-kadang balasan atau pahala di akhirat itu berdasarkan dengan apa yang dilarang di dunia ini atau apa yang menjadi kesusahan di dunia ini. Kebalikan dari kesusahan. Contoh bagaimana orang yang datang ke masjid dalam kegelapan subuh, Allah ganti dengan cahaya yang terang di akhirat nanti. Orang yang berhaus-haus di dunia ini karena puasa, Allah kasih balasan air yang melimpah. Ya, surganya namanya Ar-Rayyan. Rayyan itu dari kata roy. Roy itu air yang banyak, air yang mengalir. Nah, gitu ya. Maka ya itu, jadi terasa nikmat sesuatu itu ketika kita rasakan setelah sempat dilarang. Kemarin beberapa waktu yang lalu kita merasakan COVID, ya kan? Itu kan kemana-mana harus pakai masker, ya kan? Ya. Selama ini kita nggak ngerasa, jadi bisa menghirup udara sedemikian bebas itu nikmat betul ya. Nggak ngerasa kan? Yes, biasa aja memang kayak gitu. Tapi ketika sempat dilarang, kita harus pakai masker. Kemudian setelah itu dibolehkan untuk dibuka. Nah, itu kan terasa nikmat. Yang seperti itu ya. Orang Arab mengatakan as-sabru kas-sabiri. Kesabaran itu seperti buah sobir. Ada buah sobir atau pohonnya. Buah ini rasanya pahit betul. Ya. Jadi seperti mahuni gitu. Dia pahit. Walakin as-sabru kas-sabiri murrun fi madzaqatihi. Dia pahit dirasakan. Walakin awaqibahu ahla minal asali. Tetapi hasilnya lebih manis daripada madu. Gitu ya. Jadi sabar itu pahitnya seperti buah sobir. Ketika kita menjalani itu, kita seperti makan buah sobir, pahit. Ya. Tetapi akibatnya, ujungnya, hasilnya lebih manis daripada madu. As-sabru kas-sabiri murrun fi madzaqatihi walakin awaqibahu ahla minal asali. Tetapi hasilnya akibat itu ujung dari segala sesuatu. Akibatnya ujungnya lebih manis daripada madu. Fa innaha syajaratun tuthmiru 'izzan fid dunya wa syarafan fil akhirah. Jadi kesabaran itu dia pohon yang nanti akan membuahkan izzun. Izzun itu artinya kemuliaan. Izzah. Sering dengar kata izzah. Izzah itu kemuliaan. Ya. Wa syarafan fil akhirah, dan juga kemuliaan di akhirat. Ya, ini dua bahasa yang memang untuk mencari padanan kata dalam bahasa Indonesia susah. Ya, kosakata bahasa Indonesia itu kan minim. Dia miskin kita kosakata. Bahasa Arab itu banyak sinonimnya. Jadi ya, tapi antar satu dengan yang lainnya ya ada perbedaan sebenarnya. Walaupun kita anggap sinonim, tapi sebenarnya satu dengan yang lainnya dia punya makna ya yang terkandung yang berbeda. Cuman bahasa kita
nggak bisa mengungkapkan semua itu. Karena minim gitu mengartikan dengan bahasa Indonesia. Maka terjemahan Al-Quran itu nggak bisa menangkap semua makna Al-Quran. Apalagi terjemah bahasa Indonesia. Jadi terjemah Quran itu nggak bisa menangkap semua makna Al-Quran. Dia hanya mencoba untuk memudahkan kita memahami. Mungkin dari 10 makna bisa jadi hanya diungkapkan dengan satu yang bisa diungkap dengan terjemahan. Apalagi terjemahan bahasa Indonesia sangat minim. Wa mata ishtadda 'atshuka ila ma tahwa fabsut anamilar raja'i ila man 'indahu ar-rayyul kamil. Ketika Anda merasa haus, tadi seperti itu. Ketika rasa haus memuncak, betul. Maka bentangkanlah jemari Anda berharap kepada zat yang memiliki mata air. Siapa yang memiliki mata air? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ayatnya? Hafal. Surat yang berisi 30 ayat menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya tahu. Surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk. Di ujung surat Al-Mulk apa Allah berfirman? Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'im ma'in. Katakan apabila sumber air kalian kering, siapa yang bisa mendatangkan air yang banyak? Air yang keluar dari mata air. Ma'im ma'in. Artinya Allah yang memiliki air. Baik air dalam artian kiasan, artinya air dalam artian kiasan, sesuatu yang kita butuhkan, atau air dalam artian zahir airnya, yang memiliki air Allah. Kadang kita gali ngebor sana ngebor sini tidak dapat, kan? Atau ketika kita kekeringan, siapa yang mendatangkan air? Tidak bisa. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. Dan ini adalah pertanyaan. Pertanyaan harus dijawab. Maka boleh kita jawab. Bacaan Al-Quran boleh dijawab jika dia berisi pertanyaan. Kan Allah nanya kita, harusnya kita berdialog. Ini beberapa kali sempat kita singgung. Allah nanya, katakan, seandainya air kalian kering, sumber-sumber kalian tidak ada lagi memancarkan air, siapa yang bisa mendatangkan air itu? Apa jawaban kita? Allah, kan Allah. Maka boleh di ujung ayat dari surat Al-Mulk kita boleh mengucapkan Allah atau Allahu Rabbul Alamin. Karena Allah nanya, sama seperti alaihissallahu biahkamil hakim. Bukankah Allah maha bijak di antara yang bijak? Ya, kita harus jawab dong. Ya, gitu kan. Maka dijawab bala. Dan yang lain banyak, ada banyak ayat yang diakhiri dengan pertanyaan. Di buku At-Tibyan Imam Nawawi ada menyebutkan beberapa ayat. Sekaligus bagaimana kita menjawab. Jawabannya sebenarnya tidak ada kalimat atau kata yang baku. Nah, yang penting sesuai dengan pertanyaan dong, kan? Jangan apakah Allah Maha Bijak? Tidak, kan? Harus paham. Maka kadang-kadang kalau kita nggak paham bahasa Arab, ulama-ulama kita dulu ngajarin gini loh jawabannya. Bala, kan? Kenapa disuruh jawab bala? Karena itu tadi. Jawabannya itu gitu ya. Nah, kita yang nggak paham yang ikut. Nah, kalau kita paham bisa kita memberikan jawaban dengan kalimat yang lain yang sesuai. Wa mata ishtadda 'atshuka. Oke. Wa qul qad 'ila sabru at-tab'i fi sininil 'ijaf. Fa'ajjil lil 'am alladhi ughathu fihi wa a'siru. Aku telah dibuat susah, kan artinya aku merasa susah dengan masa-masa ijaf. Ijaf itu artinya masa-masa kekeringan, kan? Maka ya Allah percepatkan untuk masa-masa datangnya hujan. Oke, lanjut. Katakanlah kepada saya, siapa Anda? Apa profesi Anda? Sampai di mana tingkat derajat Anda? Wahai orang-orang yang akan sadar menekan gejolak nafsunya meski sesaat.
Tahukah Anda siapa yang sebenarnya dianggap lelaki sejati? Lelaki sejati adalah orang yang ketika berada bersama sesuatu yang haram dan ia sangat mencintainya serta nafsunya pernah mendorongnya, dalam kesempatan terbuka baginya, ia akan melihat dengan pandangan yang benar, menatap dirinya dan muncullah rasa malunya kepada zat yang menciptakannya. Ketika itu pula rasa nafsunya benar. Oke. Ini ada yang bagus nih. Paragraf sebelumnya belum. Billahi alaika, perhatikan lagi. Tafakkar fi man qata'a aktsarul umuri fit taqwa. Coba perhatikan. Ada sebagian orang, naudzubillah, ini mudah-mudahan kita tidak masuk orang seperti ini. Ada orang yang menjalani umur-umurnya dengan ketakwaan, wa ta'ah, dan dengan ketaatan. Thumma 'aradat lahu fitnatun fil waqtil akhir. Kemudian di ujung ada ujian yang dia dapatkan. Fitnah itu semacam ujiannya. Ada ujian yang dia dapatkan untuk menguji imannya tadi. Kaifa nataha markabahu fagharaqa waqta as-su'udi. Kemudian dia tenggelam, ya kan? Artinya ada orang yang mungkin sepanjang hidupnya penuh dengan ketakwaan, penuh dengan kebaikan, penuh dengan ketaatan. Di ujung ketika dapat sedikit fitnah, dia kemudian tumbang. Ya. Maka kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya, karena kita nggak tahu ujung dari kehidupan kita. Ada banyak ulama yang menyampaikan, jangan memuliakan orang selama masih hidup. Artinya jangan mengagungkan orang selama dia masih hidup. Karena kita nggak tahu ujung akhir hidupnya seperti apa. Ya kan? Bisa jadi diagung-agungkan di ini, ternyata di ujungnya. Ya. Jangan juga terlalu menghina orang yang tidak baik selama hidup. Ya. Setelah dia meninggal bolehlah. Maksudnya setelah dia meninggal baru ketahuan kan. Secara zahir dalam pandangan kita, orang ini baik atau tidak baik, orang ini buruk atau tidak. Tapi selama hidup, ya jungkir balik lah. Keimanan kita ini kan roller coaster, naik turun. Ya, kadang-kadang di atas, kadang di bawah, dan kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala mengambil umur kita. Bisa jadi ketaatan yang sedemikian rupa dilakukan oleh seorang hamba, di ujungnya diuji dengan satu ujian yang mungkin kecil. Satu ujian yang mungkin kecil, ujian itu bisa jadi meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Maka ada orang yang berperang di jalan Allah, semangatnya berperang luar biasa. Ya. Jadi ketika dia berperang itu orang sampai kagum, takjub. Luar biasa orang ini memerangi musuh. Orang-orang beranggap orang ini hebat, pasti masuk surga. Kata Nabi, orang itu masuk neraka. Kan kaget semua orang. Rasulullah, kami melihat orang ini luar biasa. Ya, dia berjihadnya luar biasa. Ya. Tapi Rasulullah mengatakan orang ini masuk neraka. Rasulullah dapat informasi A1, ya kan? Informasinya langsung dari Allah. Maka akhirnya berusaha para sahabat nyari tahu kenapa. Ya, tadi dia perangnya luar biasa. Ya, ternyata dalam keadaan perang yang sedemikian hebat, dia menanggung luka. Dia tidak sanggup lagi, akhirnya kemudian dia bunuh diri. Ya, yang bunuh dirinya itu tidak diketahui oleh orang lain. Orang hanya mengetahui ketika dia berperang. Ya, semangatnya berperang luar biasa. Tapi di akhir hidupnya dia tidak kuat dengan luka yang dia derita, akhirnya kemudian dia bunuh diri. Berapa banyak mungkin orang yang seperti itu. Ada pelaku dakwah atau pegiat dakwah, ada orang yang selama ini hidupnya dihabiskan untuk dakwah, mengajak orang. Tapi capek Pak berdakwah. Kenapa capek? Ngajak orang, siapa yang kadang ada yang dengar, ya kan? Kadang ini itu kita pengen ngajak baik malah dianggap tidak baik, diomongin orang, difitnah dan lain sebagainya kan? Ya, kadang-kadang capek juga, ngapain sih ngurus orang? Lebih baik ngurus diri sendiri. Ngurus umat ini tidak gampang, susah, ya kan? Nah, kadang-kadang capek orang. Akhirnya putus asa, kemudian di akhir hidupnya itulah yang dia tutup, ya kan? Itulah yang dia
yang dia tutup gitu. Akhirnya dia menutup hidupnya dengan putus asa dari mengajak orang kepada kebaikan. Bahkan mungkin sejak dia muda aktivis dakwah, ya kan. Kemudian dia juga berdakwah. Pas ujung-ujungnya dia capek, terasa apa namanya tadi ya, putus asa. Akhirnya dari situ, ya sama seperti orangnya tadi, ya orang yang benar berjihad dalam artian berperang, luar biasa dilihat orang, tapi di akhir hidupnya ternyata meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, ada orang seperti itu ya, dia menghabiskan umur-umurnya banyak dengan ketakwaan, dengan ketaatan, kemudian ada sedikit fitnah dia tidak kuat, akhirnya dia meninggal dengan itu. Pernah kita kisahkan tentang Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura luar biasa, orang hebat, ya, ahli agama. Nah, dia orang yang mengetahui rahasia doa, tetapi ujungnya mati dalam keadaan tidak baik. Bahkan Allah serupakan seperti anjing. Dalam Al-Quran dikatakan, famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath atau tatrukhu yalhath. Permisalan Bal'am bin Ba'ura ini seperti anjing. Dan seburuk-buruk permisalan adalah permisalan anjing. Kita tidak mau semua kan dibilang anjing gitu. Nah, Bal'am ini diabadikan oleh Al-Quran, dipermisalkan seperti anjing. Padahal dia orang hebat. Ya, menjalani hidupnya, ya banyak umurnya dihabiskan dengan ilmu, dengan ketakwaan. Oke. Uffin wallahi lid dunya. Uffin, apa artinya uffin? Ada di Al-Quran, surat Luqman kalau saya. Ya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala taqul lahum uffin. Jangan katakan kepada orang tua itu uffin. Apa uffin? Gitu. Uffin itu ungkapan kekesalan. Ungkapan kekesalan atau ungkapan ketidaksukaan. Ya biasa digunakan juga untuk ya semacam kesel gitu ya. Uffin. Ya kalau orang Indonesia maka uffin lid dunya. Artinya kesel dia dengan dunia. Tak peduli dengan dunia. Masa bodoh dengan dunia, ya kata beliau. La balil jannah, tetapi yang diharapkan adalah surga. Ada tadi enggak? Oh enggak ada. Enggak ada di sini ya. Mereka tenggelam. Orang awam menisbahkan dirinya pada uffin wallahi lid dunya la balil jannati in aujaba nailuha i'radal habib. Ya. Uffin lid dunya. Jadi aku tak peduli dengan dunia, aku tinggalkan, kata Ibnul Jauzi. Ya, celakalah bagi dunia. Enggak peduli dengan dunia. Balil jannah, yang aku harapkan adalah surga. In aujaba nailuha i'radal habib. Walaupun untuk mendapatkannya aku harus meninggalkan apa yang aku cintai. Ya kan? Jadi ya, untuk mendapatkan surga kadang-kadang kita harus meninggalkan apa yang kita cintai. Di Al-Quran dikatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan kalian mendapatkan kebaikan sehingga menginfakkan apa yang kalian cintai. Oke. Nah, ini yang berat. Apa yang kita cintai. Kalau menginfakkan apa yang kita cintai kan gampang. Antum disuruh sedekah baju baru lebaran kemarin dengan baju bekas 10 tahun yang lalu. Mana yang berat? Kalau baju lagi kecilan tidak kepake, ya kan? Ya bolong-bolong sana sini, ambil lah, ya kan? Ambil lah. Ya ringan memang, ya kan? Tapi yang ringan itu masa sih dikasih surga, kan gitu ya? Surga itu mahal, kata Rasulullah SAW. Ala inna sil'atallahil ghaliyah. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya barang jualan Allah itu mahal. Barang jualan Allah adalah surga. Kita mau beli barangnya Allah, ya kan? Barangnya Allah itu surga. Ya barangnya Allah mahal. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah ini ngajak kita berdagang.
Ya, Allah jual barangnya surga. Nah, kita pengen bayar dengan uang gitu. Uang kita adalah amalan-amalan yang kita lakukan. Jadi berdagang itu jual beli. Kita dengan Allah itu jual beli. Maka jual beli dengan Allah disebut tijaratan lan tabur. Ya, jual beli yang tidak akan rugi. Antum kalau berdagang dengan orang, ya kan? Apa yang kira-kira bisa mendatangkan keuntungan? Kalau antum ini jual beli dengan orang, supaya nggak rugi, mitra antum, mitra berjuang ini, nyari yang kayak mana? Pertama, ya pasti nyari yang barangnya bagus, ya kan? Antum jangan beli barang yang jelek, ya nanti rugi. Pasti kita nyari yang barang bagus, ya kan? Yang barang yang bagus dong. Ya. Yang kedua, yang amanah orangnya, tidak mengingkari janji. Ya. Artinya kita ngelihat barang bagus, ternyata dia bohong. Ternyata KW 10 lagi. Ternyata palsu. Ya, kita beli kelihatan bagus ternyata. Nah, Allah seperti itu. Barang jualannya bagus. Dan Allah tidak mengingkari janji, ya, amanah gitu ya. Maka berjual dengan Allah atau berdagang dengan Allah tidak akan rugi, ya kan? Lan tijaratan lan tabur, tidak akan pernah rugi. Ya, jadi aduhai dengan dunia, ya, yang aku harapkan adalah surga walaupun harus meninggalkan apa yang dicintai. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ini kisah tentang Ali bin Abi Thalib di surat Al-Insan, di mana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bagaimana Ali mensedekahkan ala hubbihi, sesuatu yang dia cintai. Sesuatu yang walaupun dia cintai tetap dia kasihkan kepada orang lain. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Ya, lanjut, ini anak saya nih. Lanjut Pak Indra. Anda tidak akan peroleh percayaan saya jika Anda tak bersahabat dengan saya dan terus berikhlas. Percaya diri orang lain akan Anda dapatkan bila bersedia mengorbankan bagian yang paling berharga dalam hidup Anda, dan Anda membutuhkan semuanya menjadi hasrat keinginan Anda. Pada saat berikutnya, Anda akan mampu bersabar atas doa yang tidak Anda sukai. Atadri manir rajul. Rajul itu bahasa Arab digunakan untuk menunjukkan orang yang baik, ya. Jadi rajul itu bukan berarti laki-laki. Memang kalau secara bahasa artinya laki-laki. Tetapi orang yang dianggap baik itu biasanya orang Arab bilang rajul, ya, laki-laki, maksudnya manusia yang orang yang sempurna gitu ya. Oke, lanjut. Habis. Oke. Ya, kita lanjut dikit lagi dah, Bapak. Rahasia tersembunyi. Rahasia yang tersembunyi di balik hikmah akan punya kecenderungan untuk tahu, antara lain mengumpulkan pengetahuan tentang hikmah-hikmah Allah dalam syariatnya yang seringkali tidak dimengerti oleh akal adalah hakikat atau dampak oleh pengusahaan sesuatu. Sekarang seringkali menggunakan istilah itu untuk menodai kita menentukan apa hikmah dari semua ini. Saya tegaskan, berhati-hatilah Anda. Janganlah Anda terpedaya. Sesungguhnya Anda telah melihat dan membaca sendiri dalil-dalil yang nyata betapa kafirnya dan alangkah jika kita Anda sikap bijaksana saat menciptanya. Jika Anda tak mampu menangkap hikmah, bukan karena hikmah itu tak ada, namun semua itu diakibatkan kelemahan daya tangkap Anda sendiri. Ya, semua yang Allah perintahkan dan semua yang Allah larang ada hikmahnya. Ya. Maka dalam Islam ini ada namanya maqasidus syariah. Jadi ketika Allah membuat syariat atau aturan, ini ada hikmahnya, ada tujuannya, nggak mungkin kosong, ya kan? Allah mengatakan di Al-Quran,
mengisahkan orang-orang yang disebut dengan ulul albab deh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Apa artinya Pak Indra? Semangat tadi jawab. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini batil. Batil itu kosong. Tidak ada isinya. Ya kan? Batal. Ya. Antum kalau sholat kemudian nggak dianggap, itu namanya batal. Ya, berarti kan zong, istilahnya apa? Zong ya, nggak ada isinya. Nah Allah mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah engkau menciptakan semua ini batil atau tanpa ada maksudnya. Semua ada maksudnya. Nah, ada yang diketahui, ada yang tidak diketahui. Ada yang diketahui karena Allah ngasih tahu. Ya. Contohnya apa? Salat. Ya. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu di antara hikmahnya membuat orang tercegah dari kekejian, fahsya wal munkar dan perkara-perkara yang mungkar. Nah, tapi ada yang tidak diketahui. Artinya tidak diketahui, tidak dikasih tahu, tapi ulama kemudian mencari tahu. Ya, sehingga lahirlah ada ilmu namanya ilmu maqasidus syariah. Atau ada satu ilmu, sebagian ulama bikin judul buku Falsafatul Hukmi fil Islam. Falsafah hukum dalam Islam. Artinya semua hukum dalam Islam ini ada hikmahnya, ada manfaatnya. Kalau kita tidak tahu, jangan bilang gak ada. Oke? Ya. Jadi kita disuruh apapun. Kadang-kadang ada orang bertanya begini. Mohon maaf nih ya, kita agak singgung dikit. Tentang pengharaman babi. Babi itu kan haram. Selain haram dia najis. Oke ya? Ngapain diciptakan? Ngapain? Apa manfaatnya babi itu? Bikin susah apa bikin senang? Antum kalau kena, mohon maaf ya kan, kena babi atau ada rumah masuk babi. Kira-kira tadi ya, menyusahkan atau bikin senang? Nyusahin kan? Wah ini harus dicuci 7 kali. Ya kan? Tak boleh dimakan. Apa manfaatnya? Apa manfaatkan Allah menciptakan babi? Ya kan? Kadang mikir gitu. Dimakan tak bisa, dipegang najis. Ya kan? Bikin itu. Nah, ternyata ya ada manfaat lain. Memang manfaatnya bukan untuk dimakan. Ya itu salah. Ketika kita memanfaatkan bukan atas tujuan yang Allah ciptakan, itu jadi salah. Ya, jadi babi ada manfaatnya. Ada banyak manfaatnya. Tapi bukan untuk dimakan. Bukan untuk dipelihara dalam artian ya seperti kucing dan lain sebagainya ya. Ada manfaatnya, ada. Salah satunya kata ulama, babi itu dia bisa mengolah sampah. Babi itu bisa, ya artinya dia itu mendaur ulang ya. Jadi keburukan-keburukan sampah-sampah itu, kotoran-kotoran itu dimakan sama dia, terurai. Gitu. Kalau nggak terurai dia. Begitu salah satunya. Yang kedua, kan ada percobaan-percobaan gitu ya. Tapi kita dalam Islam juga repot juga. Karena kalau percobaan-percobaan menggunakan babi juga barangnya haram. Jadinya repot. Tapi selain babi juga sebenarnya haram. Karena dia bangkai, najis juga. Artinya ada manfaat lain yang Allah sembunyikan. Boleh jadi ya kita tahu, boleh jadi kita tidak tahu. Tapi semua yang Allah ciptakan ada manfaatnya, ada hikmahnya. Ketika Allah memberikan permisalan tentang nyamuk. Ketika Allah memberikan permisalan tentang nyamuk. Ya, orang-orang kafir kan mengatakan ngapain Allah nyebut-nyebut nyamuk di Al-Quran. Al-Quran ini kan luar biasa ya. Kitab yang mulia ini itu dan lain sebagainya. Ini ngomongin tentang nyamuk. Ya kan? Di Al-Quran surat Al-Baqarah. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Orang-orang kafir mengatakan ngapain Allah bahas-bahas masalah nyamuk. Tapi ternyata hikmah dari nyamuk banyak. Nah, gitu kan. Nyamuk kan bikin kita nggak bisa tidur, gigit. Ya.
Bahkan bisa demam berdarah, biar orang meninggal dan lain sebagainya. Tapi ada nggak manfaat nyamuk? Banyak tuh. Nah, yang sering ya biasanya kita dengar itu kan, dengan nyamuk ada obat nyamuk. Akhirnya ada pabrik. Akhirnya orang bekerja, ya kan? Akhirnya ini itu dan lain sebagainya kan gitu kan. Kalau tidak ada nyamuk, ya kan? Pabrik baygon tutup. Nah, pabrik baygon tutup, berapa ribu orang di PHK? Ya kan? Ada baygon, ada vape, ada ini, ada itu kan. Luar biasa, ya kan? Ada yang pakai asap, ada yang pakai semprot, ya kan? Ada yang pakai lotion, ya kan? Macam-macam. Hikmahnya banyak. Nah, orang-orang kafir mengatakan, ngapain Allah bahas-bahas tentang nyamuk? Yang kedua, nyamuk juga bisa menunjukkan keagungan Allah dalam penciptaannya. Ya, nyamuk, benda sekecil itu, ternyata organ tubuhnya juga sempurna seperti gajah. Antum disuruh bikin benda kecil dengan benda besar, lebih mudah mana? Lebih mudah benda besar. Mohon maaf nih, masjid ini ya, kan bikin besar kayak gini. Ada kadang-kadang bikin miniatur masjid kecil itu. Itu kan lebih susah bikin yang kecil kayak gitu. Dengan organ tubuh yang sama, yang bahkan bisa jadi lebih banyak organ tubuhnya. Ya, ini itu dan lain sebagainya. Ini kan subhanallah, ciptaan Allah. Ya, nyamuk yang sekecil itu organ tubuhnya sempurna. Ya, bisa makan, bisa ini, bisa itu, bisa hidup. Ya kan? Nah, ini ya. Jadi semua ciptaan Allah ada hikmahnya, ada sebab ya yang seharusnya kita gali. Ya, walaupun ada yang memang Allah rahasiakan, ada yang sama sekali tidak bisa diketahui, ya kan? Allah sembunyikan. Nah, supaya apa? Supaya manusia itu merasa bahwasanya ilmunya tetap terbatas. Ya, ilmunya tetap terbatas. Maka Al-Qur'an itu kenapa ada alif lam mim? Alif lam mim artinya apa? Hanya Allah yang tahu. Itu bukan artinya itu. Itu ulama-ulama karena tidak tahu artinya, maka bilangnya hanya Allah yang tahu. Jadi bukan artinya hanya Allah yang tahu. Alif lam mim itu ya nggak ada yang tahu artinya, maka hanya Allah yang tahu. Tapi ngapain kalau nggak tahu artinya ngapain dimasukkan dalam Quran kan? Ya, kenapa nggak dibuang aja gitu? Ya, langsung zalikal kitabul la raiba fi, kan tahu artinya gitu. Kita pakai alif lam mim supaya manusia sadar ada sesuatu yang nggak bisa dia ketahui. Ilmunya tetap terbatas. Ya, hanya Allah yang tahu ini. Manusia nggak ada yang tahu. Setinggi apapun ilmu manusia, tetap ada batasannya. Ini yang bisa kita kaji untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.